Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, dan para dosen, serta seluruh mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua akan diberikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan pidato berjudul "Ayo Kembali ke Dalam Semangat Persatuan". Semoga yang bisa saya sampaikan ini dapat mendorong untuk kembali ke semangat persatuan seperti para pemuda sebelum kita dalam Sumpah Pemudanya. Hari ini, peristiwa yang sangat bersejarah terjadi di negeri tercinta ini. Pada waktu itu, semua aktivis pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia bersatu dan berkumpul untuk berdiskusi dan memprakarsai tonggak persatuan bangsa yang tertuang pada teks Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sumpah tersebutlah yang kemudian mempersatukan seluruh pemuda di Nusantara untuk sama-sama berjuang demi bangsa ini. Hadirin yang berbahagia, namun yang terjadi saat ini sungguh ironis. Kini, kesakralan Sumpah Pemuda sedikit demi sedikit mulai memudar karena kurangnya pemaknanya oleh para pemuda saat ini. Pada zaman dahulu, pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh bangsa ini menghadapi musuh yang nyata. Namun kali ini berbeda. Musuh kita semu yang perlahan-lahan terus menyusup ke dalam budaya bangsa ini. Satu di antaranya ialah individualisme. Hal inilah yang membuat pemuda menjadi individualis dan tak acuh terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia." Beliau menganggap pemuda sebagai agent of change, pelopor perubahan dan kemajuan dalam masyarakat ini. Hadirin yang berbahagia, saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang makin kompleks dari hari ke hari. Misalnya permasalahan hukum, politik, pendidikan, ekonomi, kesenjangan sosial masyarakat yang makin gencar menggerus kehidupan bangsa ini. Lalu, kemana perginya pemuda saat ini? Kemana perginya mereka ketika Indonesia membutuhkannya saat ini? Padahal banyak sekali kebijakan yang butuh dikritisi dengan memberikan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Wahai para pemuda-pemudi bangsa, peran pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk membentuk negara harmonis dan kuat. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan kebebasan berpendapat yang makin dijunjung tinggi, seharusnya pemuda bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan perannya sebagai agent of change. Kita dapat menyampaikan pendapat
melalui berbagai cara, melalui film, musik, fotografi, maupun media lain. Dengan begitu, sebagai pemuda, kita menjadi aktif dalam menjaga bangsa ini, bukan hanya diam. Sebenarnya, Sumpah Pemuda bukan hanya berperan sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai pendorong para pemuda agar tetap bersemangat dalam berkarya dan memberikan kontribusi yang nyata demi Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Di akhir pidato, saya berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk tidak hanya diam, tetapi ikut aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.